Definisi tabanni atau adopsi itu adalah ya ittikhadus syahsi, ya, menjadikan anak orang menjadikannya seseorang, ya, walada ghairihi, terhadap anak orang lain. Zaidnya pengen tetap bareng Rasul, dibujuk-bujuk tuh Pak sama bapaknya, nanti pulang, di sini kamu statusnya mantan budak, kalau di sana kamu anak bangsawan. Enggak, saya pengen bareng Rasulullah. Itu saking enaknya hidup bareng Rasul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabbana mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Bapak-bapak, para masyayikh, para asatidz, jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama kaji bersama, ya, yaitu salah satu pembahasan tentang adopsi, ya Pak, dan juga pembahasan tentang bayi tabung. Karena salah satu nikmat yang Allah berikan pada hambanya itu adalah nikmat memiliki anak. Sehingga ada orang yang diuji tidak memiliki anak, Pak. Lalu apa yang dilakukan? Ada yang ngangkat anak, ada yang usaha lewat jalur bayi tabung. Kalau ngangkat anak adopsi itu bahasa Arabnya tabanni. Seperti itu. Tabanni ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi salah satu tradisi bangsa jahiliyah kafir Mekah, ya, Quraisy, ya. Saat itu kafir Quraisy, bangsa Quraisy, ya. Bukan hanya orang kafirnya. Itu adalah salah satu tradisinya ngangkat anak, Pak. Angkat anak tuh ya kayak kita, kayak gini tuh, jadi ngundang orang, ya. Terus kemudian kalau di kita kan bikin nasi kuning, kalau ngerubah nama tuh seperti itu. Nah itu pun ngundang orang, terus ngasih tahu dia sekarang binnya saya. Seperti itu. Itu salah satu tradisi jahiliyah. Kenapa dikasih tahu ke masyarakat? Biar jadi saksi, Pak. Kalau si bapak ini wafat atau si ibu angkat ini wafat, si anak ini dapat hak waris. Seperti itu. Makanya kemudian definisi tabanni atau adopsi itu adalah ya ittikhadus syahsi, ya, menjadikan anak orang menjadikannya seseorang, ya, walada ghairihi, terhadap anak orang lain. Ya, ibnan lahu, ya, dijadikan bukan seperti anak kandung, bukan, dijadikan anak kandung. Kalau seperti itu kan boleh-boleh saja,
ini sudah kayak anak saya nih, itu boleh, namanya seperti. Tapi ini sih dijadikan anak kandung. Ya, cirinya apa? Nasabnya dirubah. Kalau zaman dulu, orang masyarakat Arab jahiliyah itu ya, caranya ngundang orang pada hadir, terus dikasih tahu, diumumkan bahwa si fulan itu anak kandung saya. Nah, seperti itu. Jadi mereka jadi saksi. Nanti kalau bapaknya wafat, maka si anak kandung yang aslinya anak angkat ini dijadikan ahli waris. Nah, itu sekitar definisi tabani ya, definisi adopsi. Jadi kalau seperti saja tidak masalah, seperti itu ya, tidak dianggap sebagai adopsi, atau sekedar manggil orang tuanya ayah ya nggak apa-apa ya, seperti itu. Yang penting tidak diumumkan bahwa dia anak kandung saya, seperti itu, atau binnya tidak dirubah, semacam itu. Ibunya tidak dirubah. Kalau ada perempuan terus kemudian tidak melahirkan lalu mengatakan ini anak kandung saya nih, itu baru bermasalah. Tapi kalau ini anak saya nih ya nggak apa-apa. Sebab anak itu tafsirnya macam-macam. Semacam itu para jamaah. Nah, Rasul sendiri ya pernah merubah nasab seseorang, yaitu merubah nasab Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu para jamaah ya, dia itu anak kecil yang ditawan perang, Pak. Ditawan perang, jadi tawanan perang, dijual di Mekah. Dijual di Mekah, yang beli Hakim bin Hizam. Nah, Hakim bin Hizam itu adalah keponakannya Khadijah. Ketemu Khadijah para jamaah ya. Terus sama Khadijah ini siapa kayak gitu, budak saya bagus ya kayak gitu. Bibi seneng, kata si hakimnya. Ya seneng, ya sudah gratis saya kasih. Jadi pindah tuh kepemilikannya. Jadi budaknya Khadijah. Jadi budak Khadijah, Rasul juga seneng. Jadi kata Khadijah, ya sudah, buat engkau saja suamiku. Maka Zaid bin Harisah itu nama bapaknya. Itu dia dari kabilah Toy, salah satu kabilah di negeri Syam ya. Itu jadi budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian bapaknya itu kan bangsawan, Pak, orang kaya di negerinya. Tahu kalau anaknya ada di Mekah dan jadi budak, maka dia bawa adiknya si Harisah ini menuju Mekah ya. Untuk apa? Untuk nebus, mau dimerdekakan, dibawa pulang. Ditanya-tanya Harisah, Zaid sekarang jadi budaknya siapa? Muhammad. Ditunjuklah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bapaknya ngomong para jamaah, minta tebusan berapa kayak gitu ke Rasulullah. Ya, sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimerdekakan tanpa tebusan. Udah merdeka saja, silahkan bawa. Cuman Zaidnya nggak mau. Zaidnya pengen tetap bareng Rasul. Dibujuk-bujuk tuh Pak sama bapaknya. Nanti pulang, di sini kamu statusnya mantan budak. Kalau di sana kamu anak bangsawan. Enggak, saya pengen bareng Rasulullah. Itu saking enaknya hidup bareng Rasul.
Banyak anak-anak yang hidup bareng Rasul nyaman. Ada Robi'ah bin Ka'ab, ada Anas bin Malik. Makanya salah satu permintaan Robi'ah bin Ka'ab itu, ya Rasul, saya pengen nanti di surga nggak pisah sama engkau. Saking enaknya bareng Rasul. Nah, akhirnya karena Zaidnya tidak mau, Rasul sih silahkan kasih pilihan. Bapaknya terus untuk nenang-nenang bapaknya, Pak, maka Zaid dibawa ke masyarakat Mekah. Wahai masyarakat Mekah, kayak gitu. Karena Zaidnya nggak mau dibawa nih. Saksikanlah bahwa saat ini Zaid bin Muhammad putra saya. Jadi bapaknya kan tenang. Bukan bin Harisah yang statusnya mantan budak. Oh sudah, di sini sudah punya bapak kandung. Karena saat itu belum ada ayat yang melarang pengangkatan anak. Jadi di masyarakat Mekah para jamaah ya, itu masyhur manggil Zaid bin Muhammad. Ya, sampai turun ayat ini nih. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Dan Allah tidak menjadikan anak angkat kalian sebagai anak kandung. Itu kasusnya setelah menikah dengan Zainab binti Jahas. Jadi setelah jadi anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agak gedean dikit, maka sama Rasul dinikahkan. Zaid kamu nikah ya, kayak gitu. Zaid nurut. Nah, nikah dengan sepupunya Rasul, namanya Zainab binti Jahas. Ya. Nah, Zainab binti Jahas itu putri bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenalkan, dilamarkan ke Zainab. Dilamarin, kata Zainab, enggak mau ya Rasulullah. Dia mantan budak, enggak kelas dengan saya. Seperti itu. Zainabnya bangsawan keluarga Quraisy mulia, nggak mau. Turun ayat para jamaah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, orang beriman itu laki-laki atau perempuan, kalau Allah atau Rasulullah memberikan keputusan, maka sudah tidak ada pilihan, harus siap. Rasul ngomong ke Zainab, Zainab, ini bukan perintah Muhammad, ini perintah utusan Allah. Maka Zainab nurut karena takut dosa. Cuman hatinya tetap ganjel, Pak, nggak nerima. Sehingga jangankan ngobrol bareng, baru mendekat aja sudah marah-marah tuh. Kamu jangan deket-deket saya ya, nggak level kamu. Sakit hati kan, Pak. Lapor ke Rasulullah, ya Rasul, Zainabnya nggak mau dideketin. Sabar Zaid. Datang lagi, ya Rasul, jangankan ngobrol, dideketin aja nggak mau. Sabar Zaid. Sampai titik dia kesabarannya habis. Datang ke Rasul, ya Rasul, saya minta izin menceraikan Zainab. Sama Rasul diizinkan. Ya sudah, kalau sudah tidak sabar, kalau sudah tidak sanggup, ceraikan. Diceraikan si Zainab binti Jahas ini. Diceraikan, dinikah sama siapa? Rasul. Hebohlah masyarakat. Muhammad nikahin menantunya sendiri. Baru turun ayat ini para jamaah. Seperti itu. Mulai saat itu hukum pengangkatan anak jadi haram. Makanya asbabun nuzulnya seperti ini para jamaah. Kata dalam Sahih Bukhari itu, kata Abdullah bin Umar, ya, Zaid bin Harisah itu mantan budak maula, itu mantan budak Rasulullah. Ya, dahulu kami biasa panggil bukan Zaid bin Harisah, tapi panggilnya Zaid bin Muhammad.
Ya, sampai turun ayat ud'uhum liabaihim. Ya, panggillah nama anak itu sesuai dengan bapak kandungnya. Maka dirubahlah menjadi nama Zaid bin Harisah. Bukti bahwa pengangkatan anak itu tradisi jahiliyah. Allah berfirman, "Zalikum qaulukum bi afwahikum." Ya, jadi ngerubah nasab itu kata Allah adalah ucapan kalian di masa lalu, masa jahiliyah. Seperti itu. Hukum Allah lah yang benar. Allah lah yang menunjukkan jalan kebenaran. Apa jalan kebenarannya? Panggillah anak angkat dengan nama bapaknya. Seperti itu. Sehingga dari sini para jamaah ya, ulama bukan hanya sepakat Pak, tapi ijma. Ijma itu tidak ada perbedaan tentang keharaman adopsi. Yang batal 4 para jamaah. 1, waris. Jadi orang ya Pak, kalau mewariskan harta pada anak angkat itu dosa. Sebab yang dapat hak waris itu siapa? Anak kandung. Sehingga yang dimakan anak angkat lewat jalur harta waris itu harta tidak halal. Itu 1. Yang kedua, perwalian nikah. Nah, di Indonesia ada tuh Pak. Ya, saya tuh pernah didatangi seseorang ya, nanya bahwa dia kayak gitu selama ya bertahun-tahun tidak tahu kalau yang nikahin itu siapa? Bapak angkatnya. Setelah bapak angkatnya wafat, baru ada yang cerita bahwa itu bukan bapak kandung. Maka pernikahannya jadi tidak sah. Dan selama ini dihukumi zina. Tapi dianya nggak dosa karena tidak tahu. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Lama ini. Nah, terus yang ketiga yang batal apa? Mahram. Jadi ya dia bukan ibu, sehingga nggak perlu ngangkat anak itu jalur misalnya ini anaknya keponakan biar sama-sama, ya nggak perlu. Mau ngasuh anak asuh saja. Seperti itu. Tinggal nanti kalau sudah waktunya dipisah, bikin kamar sendiri atau dibikinkan rumah sendiri biar terhormat. Seperti itu. Tidak perlu pilih. Nah, ini mah biar jadi saudara. Jadi karena yang diambil perempuan berarti dari saudara suami. Ya, enggak usah mikir kayak gitu. Di mana-mana ya bahwa anak angkat itu ya bukan anak kandung. Tinggal nanti karena bukan anak kandung, jadi status bukan mahramnya harus dijaga. Seperti itu. Terus yang batal lagi apa? Penasaban. Kalau di orang Arab itu para jamaah ya, namanya nggak kreatif Pak. Muhammad, Khalid, Bakar, nama tuh cuma satu-satu tuh. Kayak nama kita zaman tahun 70-an. Nah, tahun 90 naik jadi 2 tuh nama kita, 2 suku kata kan. Tahun 2000 naik jadi 3. Seperti itu. Sehingga kalau orang Arab itu yang bedain namanya kan mirip-mirip. Khalid anaknya siapa nih? Kayak gitu. Oh, Khalid anaknya Bakar. Oh iya. Nah, terus Khalid siapa? Khalid anaknya Umar. Oh iya. Jadi panggilannya panggilan bapaknya sama dia, Khalid Bakar. Makanya bapak kalau umroh atau haji itu kan minta berapa nama? 3 nama tuh nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya.
Sebab ada dalam satu kampung itu nama anak dengan nama bapak sama, sehingga yang bedain kakeknya gitu. Ya, Imam Ghazali aja para jamaah ya itu nama dia Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Jadi manggilnya harus 3 tuh. Hei Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Oh berarti yang dimaksud Muhammad yang cucu gitu kan. Tapi kalau manggilnya Muhammad bin Muhammad berarti Muhammad yang bapak. Seperti itu. Jadi 3 nama itu ya, nama dia, nama bapaknya, sama nama kakeknya. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kayak nama saya Agus Samsudin, ya bisa jadi orang Arab itu nyangkanya nama saya Agus, nama bapak saya Samsudin gitu Pak. Ya, tradisinya seperti itu. Sehingga kemudian ya orang tuh ya manggil nama dia plus bapaknya, nyantumin tuh di belakang. Tapi jangan disamain dengan orang Indonesia ya Pak, itu beda tradisi. Di Indonesia itu nyantuminnya nama suami bukan nama bapak. Seperti itu boleh Pak, nggak masalah, karena orang tahu yang di belakang itu bukan nama bapaknya. Jadi yang menghukum itu persepsi orang. Kalau ada masyarakat Indonesia misalnya nama perempuannya Hindun misalnya, nama suaminya Umar, terus kemudian dia nama bapaknya misalnya Zaid, terus dia bilang nama saya Hindun Umar. Kalau di Indonesia itu paham, oh suaminya ya Umar kayak gitu. Karena paham jadi halal. Yang haram itu apa? Kalau nyantumin nama dugaan orangnya bapaknya, berarti ngerubah nasab. Selama dugaan orang yakin bahwa itu nama suaminya, ndak masalah. Karena ayat Qur'annya apa? Ud'uhum li'abaihim ya. Seperti itu. Yang ini nih. Ya. Panggillah mereka sesuai dengan nama ayahnya. Di Arab itu manggil itu nama orang plus nama ayah, sehingga orang manggil itu ngerubah nasab di situ. Kalau misalnya yang di belakangnya bukan nama bapaknya, di kita enggak. Di kita itu tradisinya sebagian, nggak tahu ya tradisi kita atau tradisi negeri lain, nyantuminya itu nama suami para ibu itu, semacam itu. Ya lebih lucunya lagi sudah cerai juga masih dibawa kan seperti itu. Ada lagi yang nyantuminya bukan nama bapak, bukan nama suami Pak, tapi nama orang yang berpangkat, biar kalau kemana-mana aman kayak gitu kan. Seperti itu. Atau marga yang ditakuti kayak gitu kan, sehingga kemudian biar aman, yaitu sah-sah saja. Kenapa? Karena tidak ada dugaan bahwa dia ngerubah nasab. Seperti itu. Nah, para jamaah ya, balik lagi ijma bahwa haram ya, ngangkat anak. Angkat anak tuh yang cirinya 4 tadi ya. 1, nasabnya dirubah. 2, mendapatkan hak waris. 3, kalau perempuan jadi wali nikah. Yang keempat, dianggap mahram. Seperti itu. Nah, maka kemudian ya bukan sebaiknya, wajib bagi orang yang ngangkat anak biar halal itu tidak dirubah nasabnya. Tapi nasabnya tetap ke bapaknya. Ini anak angkat saya nih. Apa maksudnya anak angkat? Ya bukan anak saya angkat jadi anak, itu tidak masalah. Dia anaknya Pak itu. Kalau ternyata bapaknya itu tidak diketahui, ngambil dari rumah sakit, maka kemudian bilang bahwa ini anak seagama saya. Terus bapaknya siapa? Abdullah.
Dan setiap orang hamba Allah seperti itu. Karena tidak diketahui. Nah, makanya para jamaah ya, ayat Qur'annya fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin. Kalau ada anak angkat yang paling bawah itu Pak, tidak diketahui siapa bapaknya, maka katakan bahwa dia saudara seagama. Kalau istilah orang sekarang tuh dia bapak ideologis saya kayak gitu, itu tuh boleh. Berarti bukan bapak kandung. Seperti itu. Nah, ini salah satu dalil pengharamannya para jamaah ya. Rasul mengatakan man idda'a ila ghairi abi, siapa yang ngaku anak ya, terus dinasabkan bukan kepada ayahnya tapi kepada dirinya yang ngangkat ya. Atau tidak dinasabkan ke walinya, wali itu bapaknya maksudnya, itu sama saja, tapi kepada dirinya dia ngaku-ngaku jadi wali ya. Fa alaihi laknatullah, maka dia dilaknat oleh Allah. Itu dalil haramnya Pak. Wal malaikati, dan dilaknat seluruh malaikat. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya. Layak balullah minhu, Allah tidak menerima amal ibadah dia ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat, sirfan wala adla, baik amal yang sunnah ataupun amal yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi sebenarnya begini para jamaah, jadi Rasul itu kan pernah cerita bahwa kullukum tadkhulunal jannah, tenang saja seluruh umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Jadi masuk surga itu pilihan. Seperti itu. Ada orang yang nggak pengen masuk surga. Memang nggak pengen. Wa asarul hayatad dunya. Dia nggak pengen surga Pak, lebih pengen enak dunia. Sehingga yang dituruti hawa nafsu. Kamu kok nggak sholat kayak gitu. Terus kalau saya nggak sholat kenapa kayak gitu. Nanti masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting dunianya senang. Kan pilihan dia sebenarnya. Seperti itu. Makanya ketika sahabat nanya, Pak, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah. Yang mau masuk surga itu yang taat. Tapi yang enggak taat berarti dia pengennya enggak masuk surga. Pengennya cuma senang-senang di dunia. Semacam itu. Nah, maksud saya cerita semacam itu tuh begini para jamaah. Kalau yang ngangkat anak itu adalah orang-orang yang nggak pengen masuk surga, tukang mabok, nggak pernah sholat, ya masa bodoh kan, dia juga pengennya nggak masuk surga. Problem itu kapan? Ketika yang ngangkat anak ini adalah orang-orang yang ahli sholat, sering baca Quran, sering sodako, dia pengen masuk surga, tapi amalnya ditolak Pak, gara-gara merubah nasab tadi. Maka orang kayak gini patut didakwahi. Ya, biasanya kendalanya di mana? Nanti anaknya tidak sayang, jangan ditunda. Nanti berapa amal soleh yang akan ditolak? Seperti itu. Kan kadang entar deh nunggu gede kayak gitu. Ya memang umur dianya yang menyembunyikan nasab ini apa sampai anaknya gede kan tidak tahu juga. Kalau wafat duluan bagaimana taubatnya? Itu yang diprioritaskan kayak gitu. Orangnya cinta surga tapi terganjal ujian ngangkat anak. Di situ para jamaah. Baik. Nah, ini terkait pernikahan ya Pak. Jadi nikah itu tidak sah kalau kecuali ada walinya. Kalau nikah tanpa wali, nikahnya tidak sah. Yang jadi wali siapa? Bapak kandung. Kalau ada orang tidak memiliki wali, maka walinya siapa? Pak Presiden. Bahasa Rasul Sultan. Ya, cuman kan Pak Presiden sibuk. Akhirnya dia nugasin menteri, langsung ke RT Pak, jauh banget.
Nugasinya siapa? Menteri, ya. Menteri Agama. Kata Menteri Agama, saya juga sibuk ngurusin nikah kayak gitu kan. Nah, akhirnya nugasin lagi, tugas lagi, sampai terakhir siapa? Pejabat KUA yang punya SK PNS. Ya. Makanya para jamaah, nikah itu kan ada 3 jenis ya Pak. Nikah syar'i, nikah urfi, sama nikah siri. Pernah dijelaskan ya? Nah, nikah syar'i itu nikah yang sesuai syariah tapi tidak dapat catatan pemerintah. Kalau kita namanya nikah bawah tangan, tapi saksinya ada, terus walinya juga ada. Itu namanya nikah apa? Syar'i. Kalau nikah urfi itu adatnya. Nikah yang sah secara pemerintah tapi agama tidak mengesahkan. Contohnya misalnya nikah beda agama. Jadi karena Indonesia belum melegalkan nikah beda agama, ke luar negeri itu nikahlah misalnya di Australia atau di Belanda atau di Inggris. Pulang-pulang Pak, pengen hak hukumnya bukan ke pengadilan agama mesti ditolak, tapi ke pengadilan negeri untuk dapat status sipil. Nah ini maka kemudian secara hukum negara sah dia suami istri, tapi zina menurut agama. Itu namanya nikah urfi. Seperti itu. Ada lagi nikah siri. Nikah siri itu saksi nggak ada. Terus namanya juga sir. Sir itu rahasia. Rahasia itu tidak ada yang tahu pelaku sama Allah. Jadi kalau ada orang bilang, jangan bilang-bilang ya rahasia, itu sudah bukan rahasia itu. Itu sudah diketahui orang. Nah kalau rahasia itu yang tahu cuman Allah sama pelakunya. Yaitu isi hati Pak. Itu sir. Jadi isi hati itu kalau sudah diungkapkan sudah bukan rahasia. Nah Allah itu dalam Al-Quran ya'lamu sirra wa akhfa, ya, tahu rahasia isi hati orang dan tahu yang lebih rahasia dari rahasia. Apa yang lebih rahasia dari rahasia Pak? Isi hati kita besok. Kita tahu nggak Pak isi hati kita besok apa? Nggak tahu kitanya aja, tapi Allah tahu. Nah maka sir itu rahasia. Maka nikah sir itu gimana? Kasusnya gini, misalnya ada laki-laki mendaki gunung tersesat di hutan, seperti itu. Nah nyari jalan keluar nggak nemu-nemu Pak. Ketemunya malah seorang gadis yang juga lagi tersesat. Seperti itu. Nah ini mau ditinggalin, mau takut dimakan binatang. Nah, Pak, dibawa-bawa cantik, nah, masalah kan jadinya. Takut zina dianya, pusing, ini gimana, ditinggalin, nyawa kan seperti itu. Nggak ditinggalin, takut zina, sayanya normal, gimana ini kan seperti itu. Akhirnya bagaimana para jamaah? Ngomong, ini biar halal saya nikahin ya, kayak gitu. Kamu mas kawinnya sekian. Misalnya mas kawinnya yang ada dulu pakaian atau apa, semacam itu. Terus kata perempuannya, iya mas, saya jadi istrimu, saya terima. Itu namanya nikah siri. Nikah siri itu haram kecuali darurat. Nah, yang semacam itu namanya darurat, maka sah Pak. Itu namanya nikah siri. Sebab kalau kemudian tidak dinikahi, potensi zinanya besar. Jadi ada nikah siri, nikah syar'i, sama nikah urfi. Nah nikah syar'i itu syaratnya harus ada wali. Kalau walinya tidak ada,
maka yang jadi wali siapa? Orang yang punya SK sebagai wakil presiden. Maksudnya petugas yang ditugaskan oleh negara. Sehingga kalau ada orang Pak nggak punya wali, kayak misalnya mu'alaf atau tidak diketahui bapaknya, nikah di bawah tangan boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ustadz, termasuk orang-orang yang suka nikahin di tingkat kelurahan yang tidak punya surat tugas dari pemerintah secara resmi, surat tugasnya dari KUA-nya kayak gitu, itu nggak bisa jadi wali hakim. Seperti itu. Karena asli wali hakim itu siapa? Raja, presiden, semacam itu. Dulu itu ada yang datang ke saya itu minta ya dinikahkan Pak, bukan minta dinikahi, bukan, minta dinikahkan kan kayak gitu dengan pasangannya. Kebetulan dia itu tidak punya wali. Ya saya bilang datangkan walinya. Kayak gitu. Kalau tidak ada walinya, sebaiknya datang ke KUA. Jawabnya nggak punya duit gitu. Ya, tapi dengan hal semacam itu tidak bisa dihalalkan. Ya, maka ya sudah, lepas saja, saya tidak mau bertanggung jawab untuk urusan itu. Karena nikah itu yang harus ada wali. Wali itu bapak kandung. Kalau yang nikahin bapak angkat, maka pernikahannya batal. Selanjutnya para jamaah, waris. Anak angkat itu sebaiknya dididik Pak, diasuh. Jangan dikasih warisan. Karena tugas bapak asuh itu, bapak angkat itu mendidik. Ya. Kalau misalkan bagaimana kalau caranya dihibahkan? Dulu itu ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dalam kondisi sakit, masih hidup tuh, bukan wasiat, bukan hibah, kayak gitu. Ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, saya ini ahli warisnya satu orang putri saya, harta saya banyak. Saya pengen 2/3 harta saya itu disodakokan di jalan Allah. Kata Rasulullah, enggak, haram. Jadi kalau bapak angkat Pak mau ngasih hibah entah rumah atau apa ke anak angkat, maka caranya 2. 1 ya Pak, hibahnya itu tidak boleh melebihi 1/3. Yang kedua, boleh lebih 1/3 tapi kumpulin ahli waris dia. Dia kan punya kakak, punya ponakan yang berhak mendapatkan waris. Terus ngomong, jatah kalian saya kasih ke anak angkat saya ya, kayak gitu. Nah, jangan nunggu jawaban ya Pak. Kalau ahli warisnya cemberut berarti tandanya nggak setuju tuh, cuman nggak berani ngomongnya. Maka jangan. Maka paling enak sih ya didik saja anaknya. Kalau jadikan pedagang, jadikan pegawai, jadikan dokter, jadikan pengusaha, macam-macam ya. Sehingga si anak angkat itu tidak butuh waris. Itu tugas orang tua asuh tuh, seperti itu. Mengasuh, bukan mewariskan. Sehingga harta yang dia miliki digunakan untuk pendidikan si anak asuh ini. Pendidikan itu kan nggak mesti formal, diajarin dagang, diajarin bisnis, itu juga pendidikan. Sampai dia di tingkat mencukupi anak dan istrinya, maka itu jadi amal jariah bapak asuhnya. Kan gitu. Nah, bukan cara mewariskan. Sebab apa? Yang berhak dapat waris itu auladikum, anak kandung. Kalau laki-laki perempuan, laki-laki 2, perempuan 1. Kalau perempuan semua, kan kita sudah pernah belajar bab waris, lebih dari 1 dapatnya 2/3. Kalau perempuannya 1 dapatnya separuh. Ini yang diceritakan ayat ini. Nah, jadi salah satu dosa mengangkat anak itu apa?
mewariskan. Terakhir, ya Pak, di antara yang haram dinikah itu siapa? Ibu kandung. Kalau ibu angkat, ya boleh-boleh saja. Di antara yang tidak boleh menikah itu siapa? Yang tidak boleh dinikah itu bapak kandung. Kalau bapak angkat, Pak, ada orang itu, ya saya kenal dengan dia, ya kayak gitu. Punya anak asuh 3, Pak Haji. Istri 1, cuman istrinya nggak punya anak. Dididik nih si anak asuh ini kayak gitu. Sampai S1, ada yang kuliah lagi S2. Terus apa imbasnya, Pak? Saya tidak sebut nama ya. 3-tiganya dinikahi sama dia. Si anak asuh ini ngambilnya anak perempuan, gedean dikit ngomong ke istrinya, ini daripada ribet nggak jadi mahram, saya nikahi aja ya, kayak gitu kan. Nah si anak asuhnya dibilangin kan, kamu nikah sama saya aja ya. Ya karena dibaiki, diasuh selama ini, balas jasa kan. Iya Pak, mau. 3-tiganya itu jadi istri. Istrinya jadi berapa? 4. 1 istri yang dinikahi nggak punya anak, terus 2, 3, 4 istrinya anak asuhnya punya anak. Dan akur, luar biasa ya Pak, tapi jangan ditiru ya Pak. Tidak semua orang bisa sesukses itu kan. Apalagi ini direkam ya nanti Pak. Seperti itu. Baik. Jadi bapak nikahi anak angkat itu halal. Seperti itu. Baik, cukup kali ya. Ini panjang lagi nanti kalau dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, cukup Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.